Humas Pengadilan Negeri Bogor, Daniel Mario menyampaikan bahwa PN Bogor telah menjatuhkan perkara atas putusan anak yang berlawanan dengan hukum atas nama anak ASR alias Tukul yang juga merupakan residivis soal kasusnya dalam pembacokan Arya Saputra pada Jumat 10 Maret lalu. Tukul dijatuhi hukuman pidana 9 tahun penjara. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengatakan bahwa hukuman maksimal bagi ABH adalah 10 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Depok, Cahya Nugraha yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Cahya. Baik, Mei, izin menyampaikan bahwa betul kemarin merupakan sidang putusan atas kasus pembacokan Arya Saputra atas terduga pelaku berinisial ASR alias Tukul. Kemarin disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri PN Bogor, Daniel Mario, dirinya menyampaikan bahwa PN Bogor telah menjatuhkan perkara atas putusan anak yang berlawanan dengan hukum atas nama ASR alias Tukul berusia 17 tahun yang juga merupakan residivis sebab kasusnya dalam pembacokan Arya Saputra pada Jumat Maret tanggal 10 2023. Adapun poin yang disampaikan oleh Mario yakni putusannya telah dijatuhkan yang menyatakan bahwa Tukul terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan kepada anak yang mengakibatkan meninggal sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. Kedua, menjatuhkan pidana kepada anak ASR. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun di lembaga pemindahan khusus anak atau LPKA Bandung dan pelatihan kerja selama 1 tahun di UPT Dinas Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karsa Cilengsi. Dihubungi terpisah ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan bahwa hukuman maksimal bagi ABH adalah 10 tahun. Alhasil 9 tahun itu pun bisa dikatakan hukuman berat, namun itu berlaku untuk ABH yang baru pertama kali terlibat dalam kasus. Namun dalam status ASR ini atau Tukul ini merupakan kali keduanya yang merupakan residivis. Normatif jawabannya adalah untuk pembinaan, kata Reza. Reza meminta apa konkretnya dalam pembinaan bagi residivis. Menurutnya hal itu tidak membadai jika fokusnya hanya pada pemenjaraan. Bila pembinaan gagal maka resiko residivisme akan semakin tinggi. ABH semakin berbahaya dan masyarakat semakin terancam jiwanya. Sisi lain, anak atau pelaku ini terselamatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga tidak ada framework meringankan sanksi yang dikenakan kepadanya. Residivisme di kalangan anak berkonflik dengan hukum ini jelas menampak rezim rehabilitasi anak, ungkap Reza. Tapi berubah atau tidaknya perilaku anak memang tidak tergantung sepenuhnya pada program rehabilitasi oleh pemerintah. Efektivitasnya juga dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar lapas anak termasuk keluarga, masyarakat, kelompok, teman sebaya, dan lain-lain. Kemudian untuk menakar seberapa jauh kemungkinan pelaku tidak mengulangi perbuatannya ini perlu dilakukan risk assessment atau RA bahwa pelaku yang berstatus residivis ini patut ditanya ke Kumham, sudahkah dilakukan RA? Lalu apa yang ditakar dalam RA ini yakni melihat dari kondisi pelaku di sekolah, di rumah, situasi pertemanan, gang kekerasan, serta penyalahgunaan nafsa. Jadi disampaikan bahwa 4 poin itu yang perlu dilakukannya risk assessment agar untuk mengukur sejauh mana pelaku residivisme ini tidak terulang kembali. Seperti itu, Mei, yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Terima kasih rekan Cahya Nugraha atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Atas nama anak alias Tukul. Hari ini putusannya telah dijatuhkan yang isinya menyatakan anak tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakitkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif 1. Kedua, menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun
Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Bandung dan pelatihan kerja selama 1 tahun di UPT Dinas Pusat Pelayanan Sosial Gria Binakarsa Cilengsi. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kemudian anak tetap ditahan, barang bukti semuanya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan di dalam perkara atas nama Salman Al-Farizi alias Aman. Dan yang terakhir membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 ya. Demikian itu yang tadi isi dari vonis dari majelis hakim. Saya bacakan kembali mengenai pertimbangannya. Nanti silakan teman-teman media boleh baca di Direktorat Putusan. Ya, saya tidak kompeten untuk menyampaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.